Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Fazira. Saya dari kelas P1 Grafika Komputer. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang algoritma garis DDA. Nah, saya akan memakai aplikasi Excel. Di sini pertama-tama kita harus menentukan titik X0, Y0, X1, dan Y1. Untuk titik X0-nya saya akan membuat -2, Y0-nya -1, X1-nya 8, dan Y1-nya 5. Setelah kita menentukan titik-titik tadi, kita harus menentukan delta X dan delta Y. Untuk menentukan delta X, X1 dikurang dengan X0. Untuk delta Y-nya, Y1 dikurang dengan Y0. Kemudian kita akan mencari step. Bagi yang belum paham, step adalah nilai tertinggi yang diambil dari delta X dan delta Y. Nah, nilai tertingginya digunakan rumus jika C6 lebih besar dari C7, maka jika benar C6 akan dieksekusi, dan jika salah C7 yang akan dieksekusi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai stepnya, yaitu 10, karena 10 lebih besar daripada 6. Kemudian kita akan mencari nilai increment-nya. Untuk mencari nilai increment, nilai delta X dibagi dengan step, dan nilai delta Y dibagi dengan step. Oke, kita sudah mendapatkan nilai-nilainya semua. Kemudian kita akan menuju ke tabel. Di sini ada tabel K, X, Y, round X, dan round Y. Pertama, tabel K di sini adalah banyak nilai data. Kita isi saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita isi untuk nilai X yang pertama dengan C3 sama dengan C4, enter. Kemudian kita akan mencari nilai X yang kedua jika I4 lebih besar dari F3, maka jika benar I4 yang akan dieksekusi, dan jika salah I4 akan ditambahkan dengan C10, enter. Kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu -1. Kita akan lanjutkan. Jika I5 lebih besar dari F3, maka jika benar I5 akan dieksekusi, dan jika salah I5 akan ditambah dengan C10. Jika I6 lebih besar dari F3, maka jika benar I6 akan dieksekusi, dan jika salah I6 akan ditambah dengan C10. Jika I7 lebih besar dari F3, maka jika benar I7, dan jika salah I7 akan ditambah dengan C10. Jika I8 lebih besar dari F3, maka jika benar I8, dan jika salah I8 akan ditambah dengan C10. Jika I9 lebih besar dari F3, maka jika benar I9, dan jika salah I9 akan ditambah dengan C10. Jika I10 lebih besar dari F3, maka jika benar I10, dan jika salah I10 akan ditambah dengan C10. Jika I11 lebih besar dari F3, maka jika benar I11 akan dieksekusi, dan jika salah I11 akan ditambah dengan C10. Jika I12 lebih besar dari F3, maka jika benar I12, dan jika salah
I12 akan ditambah dengan C10. Jika I13 lebih besar dari F3, maka jika benar, I13 akan dieksekusi, dan jika salah, I13 akan ditambahkan dengan 10. Nilai X-nya sudah kita cari, kemudian kita akan mencari nilai Y-nya. Jika J4 lebih besar dari F4, maka jika benar, J4, dan jika salah, J4 akan ditambah dengan C11. J5 lebih besar dari F4, maka jika benar J5, dan jika salah J5 akan ditambahkan dengan C11. Jika J6 lebih besar dari 4, maka jika benar J6 akan dieksekusi, dan jika salah J6 akan ditambahkan dengan C11. Jika J7 lebih besar dari G4, maka jika benar J7, dan jika salah J7 akan ditambah dengan C11. Maaf, ada kesalahan. Jika J7 lebih besar dari F4, maka J7 jika benar, dan jika salah J7 akan ditambah dengan C11. Jika J8 lebih besar dari F4, maka J8 jika benar akan dieksekusi, dan J8 akan ditambah dengan C11. Jika J9 akan lebih besar dari F4, maka J9 dieksekusi jika benar, dan J9 akan ditambah dengan C11 jika salah. Jika J10 lebih besar dari F4, maka J10 jika benar akan dieksekusi, dan jika salah J10 akan ditambah dengan C11. Jika J11 lebih besar dari F4, maka jika benar J11, dan jika salah J11 akan ditambah dengan C11. Jika J12 lebih besar dari F4, maka jika benar J12, dan jika salah J12 akan ditambah dengan C11. Jika J13 lebih besar dari F4, maka jika benar J13 akan dieksekusi, dan jika salah J13 akan ditambahkan dengan C11. Oke, kita sudah mendapatkan nilai X dan Y-nya. Kemudian kita akan mencari nilai round X. Nah, untuk mencari round X-nya, yang pertama kita masukkan saja yang min 2, kemudian min 1. Nah, untuk round di sini adalah angka yang akan kita bulatkan. Dan di sini saya ada sedikit rumus. Jika nilai P lebih besar atau sama dengan 0, maka X-nya ditambah 1, Y-nya ditambah 1. Dan jika nilai P lebih kecil atau sama dengan 0, maka X-nya tambah 1 dan Y-nya tetap. Oke, saya akan mengerjakan nilai round X dan round Y-nya. Yang pertama kita masukkan round I5, maka round I8, maka 0,5. Selanjutnya lagi round I9, maka 0,5. Oke. Round 0,5.
maka 0,5, maka 0,5. Kita lanjut lagi, I 13 maka 0,5. Yang terakhir I 14 maka 0,5. Oke, kita sudah mendapatkan nilai round X-nya dan kita akan mencari nilai round Y-nya. Kita masukkan saja rumus yang kayak tadi, cuman kita pindahkan ke round Y-nya. 0,5-nya tetap karena kita pembulatan dari 0,5 ke bawah dan 0,5 ke atas. Oke, 0,5 jika round dikali J7 maka 0,5. Oke, J8 maka 0,5. Nol koma lima ke round J11 maka dikalikan dengan 0,5. Round J12 maka kita kalikan dengan 0,5. Round J13 maka kita kalikan dengan 0,5. Dan J14 maka kita akan kalikan dengan 0,5. Oke. Titik-titiknya sudah dapat semua. Sekarang kita akan membuat grafik garis DDA-nya. Pertama-tama akan saya blok, kemudian pilih insert chart, terus saya ingin memakai yang ini. Oke, saya letakkan di sini. Nah, grafik DDA-nya sudah siap. Ini kita beri nama algoritma garis DDA. Oke. Nah, saya membuat ini secara otomatis, dan jika kita ingin merubah grafiknya, kita bisa merubah kolom yang berwarna. Misalnya kita ubah ini X0 nya -4, Y0 nya -2, ini 7, 4. Oke. Nah, dia akan berubah secara otomatis ya. Stepnya juga akan mengikuti nilai terbesar dari delta X-nya. Ya, incrementnya juga, tabelnya juga. Oke, kita balikkan lagi. -2, -1, 8, 5. Oke, ini sudah berubah lagi. Sekian video tutorial algoritma garis DDA dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.